Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayran Diva dengan NIM 817 akan menjelaskan terkait bisnis kita, bisnis kami yaitu Kryokatsu, di mana Kryokatsu ini dibuat karena suatu masalah. Nah, masalahnya tersebut adalah mahasiswa membutuhkan asupan protein untuk menunjang fokus dan performa otak. Nah, kemudian makanan cepat saji ini itu tuh menjadi pilihan utama karena praktis dan murah. Nah, dari masalah tersebut kita berinovasi untuk membuat makanan kuliner berbahan dasar tahu, yaitu Kryokatsu atau tahu katsu crispy. Lanjut untuk bagian VPC dari produk kita, yang pertama customer job-nya antara lain mencari inovasi, kemudian keluar rumah, mencari toko, memilih, memesan, menunggu, membayar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk customer painnya itu mungkin kayak kurang enak, gosong, minyak kotor, ribet, harus ke toko, dan lain sebagainya. Nah, kemudian customer gain-nya itu adalah simple, enak, lezat, kemudian harga murah, menarik, dan sebagainya. Lanjut, itu ada Pain Reliever, yaitu mengembangkan racikan bumbu, kemudian mengoptimalkan penggorengan menggunakan minyak goreng, dan menyediakan olahan ready stock. Kemudian gain kreatornya itu tuh sama dengan customer gain, cuman tambahannya yaitu bergizi, pemenuhan nutrisi harian, kemudian tanpa pengawet. Nah, produk yang kita akan buat adalah tahu katsu crispy. Lalu untuk komposisi utama dari produk kami yaitu yang pertama ada tahu putih, lalu yang kedua ada tepung panir, yang ketiga ada tepung terigu, lalu ada garam, lada bubuk, penyedap rasa, kol, wortel, mayones, dan tentunya minyak goreng. Produk ini juga cocok untuk semua kalangan, terutama pecinta camilan sehat dan praktis. Nah, sekarang kita bahas tentang bisnis modal kanvas dari Kryokatsu. Yang pertama itu ada customer segment. Target kami adalah mahasiswa, pekerja sibuk, konsumen yang peduli kesehatan, serta foodies yang gemar camilan kekinian. Lalu yang kedua ada value proposition. Kami menawarkan camilan bergizi tanpa pengawet, simple, enak, dan lezat. Produk ini juga cepat saji namun tetap sehat. Lalu yang ketiga ada channels. Penjualan dilakukan melalui booth, platform online seperti GoFood dan ShopeeFood, serta media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu yang keempat ada customer relationship. Kami menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui media sosial, testimoni, promosi loyalitas, customer service yang cepat dan tanggap. Untuk revenue stream, kita menggunakan penjualan per porsi, paket bundling makanan dan minuman, sistem pre-order atau langganan, serta ada frozen food ready to cook. Dan untuk key research-nya ada resep dan racikan yang khas, bahan baku yang berkualitas, peralatan dapur yang terjamin kebersihannya, tim produksi dan staf kami yang telah berpengalaman, serta kemasan produk yang menarik. Untuk key activity-nya ada produksi makanan, R&D resep dan produk, promosi dan pemasaran online, distribusi dan pengiriman, manajemen bahan dan stok. Lalu untuk key partnership ada supplier bahan makanan, platform delivery seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Lalu ada influencer dan food blogger, cloud kitchen atau dapur bersama. Dan untuk yang cost structure-nya ada bahan baku dan produksi, gaji dan operasional tim, biaya dan kemasan branding, pemasaran digital, serta biaya logistik dan delivery. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang market strategi dan ekspansi pasar. Untuk ilustrasi bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk per paket penjualan produk kami yaitu Kryokatsu itu 10.000 per porsi. Nah, untuk bagian distribusi penjualan kita melalui media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Nah, dan untuk infrastruktur pendukungnya itu kita mendirikan stand penjualan Kryokatsu. Oke, kemudian kita masuk ke financial projection. Yang pertama ada asumsi dasar. Nah, asumsi dasarnya itu kita menggunakan acuan sekitar 6 bulan ke depan. Nah, sesuai kesepakatan tadi untuk harga jualnya kan 10.000. Untuk target penjualan kita ada 30 porsi per hari. Kemudian hari operasionalnya 30 hari per bulan tanpa libur. Kemudian kita estimasi biaya bahan baku per porsi atau per pack itu sekitar 6.000. Kemudian biaya lain-lain itu 900.000 per bulan seperti untuk biaya operasional,
untuk penggantian panci apabila rusak dan sebagainya. Kemudian yang B ada proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan di sini kita bagi menjadi dua, ada pendapatan bulanan dan pendapatan tahunan. Pendapatan bulanan itu sekitar 30 porsi kali 10.000 kali 30. Untuk hasilnya itu sekitar 9 juta. Kemudian ada pendapatan tahunan itu sekitar 9 juta kali 12 yang hasilnya adalah 108 juta rupiah. Kemudian C ada proyeksi biaya. Proyeksi biaya di sini kita bagi menjadi 4, ada biaya variabel bulanan untuk bahan baku. Untuk bahan bakunya tadi adalah 6.000. Jika dikalikan untuk itu hasilnya sekitar 5.400.000. Kemudian biaya tetap bulanan ya tadi seperti biaya lain-lain yaitu 19.000. Jadi total biaya bulanannya itu sekitar 6.300.000. Nah, untuk biaya total tahunan kita tinggal kali 12 sekitar 75.600.000 rupiah. Terus selanjutnya itu ada proyeksi laba rugi. Jadi di mana pendapatan untuk per tahunnya itu dia 108 juta dan membutuhkan biaya tahunan sekitar 75.600.000 yang dimana akan mendapatkan laba bersih sebanyak 32.400.000. Terus untuk proyeksi arus kas atau cash flow, dia untuk investasi awalnya itu sekitar 5 juta dan untuk arus kas tahunannya itu dia bisa mendapatkan kas akhir sekitar 27.400.000. Terus untuk break even pointnya, jadi untuk porsi per bulannya dia bisa mendapatkan 900.000 yang dimana menghabiskan 225 porsi per bulannya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Dan saya harap kalian bisa join bersama kami. Dengan modal yang kecil, kalian bisa menjadi salah satu pemilik dari Kriopatsu. Terima kasih. Saya Muhammad Dimas Taihan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.